Dia pergi ke dokter karena gatal dan pulang dengan peringatan hidup atau mati. Pak Rogelio berusia 79 tahun. Ia selalu dikenal sebagai pria kuat, tipe orang yang jarang mengeluh. Namun belakangan ini ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Sebuah rasa gatal yang terus-menerus muncul di bagian atas punggungnya. Awalnya ia mengira itu karena bahan wool sweater atau mungkin faktor usia. Pasti kulit kering. Tidak ada yang serius, pikirnya berulang kali. Namun hari-hari berlalu, lalu berminggu-minggu, dan rasa gatal itu tidak hanya tidak hilang, malah semakin parah. Pak Rogelio mulai menggaruk bahkan saat tidur. Ia merasakan sensasi terbakar, ketidaknyamanan, dan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Sampai suatu hari saat bercermin dengan lebih teliti, ia melihat sesuatu yang aneh. Luka kecil berwarna kemerahan yang tak kunjung sembuh. Saat itulah ia memutuskan untuk pergi ke dokter. Apa yang awalnya tampak seperti pemeriksaan sepele berubah menjadi peringatan hidup atau mati. Karena yang Rogelio tidak tahu adalah bahwa hatinya sedang gagal, dan rasa gatal yang telah menemaninya selama berminggu-minggu adalah cara tubuhnya untuk berteriak meminta pertolongan. Tapi bagaimana mungkin rasa gatal sederhana memberi peringatan tentang sesuatu yang begitu serius? Banyak orang tidak mengetahuinya, tetapi rasa gatal, yang juga disebut pruritus, tidak selalu disebabkan oleh alergi atau pakaian. Terkadang, itu adalah tanda diam-diam bahwa sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi. Ketika hati tidak berfungsi dengan baik, zat-zat seperti bilirubin atau racun yang seharusnya dibuang, menumpuk di dalam darah. Dan itu mengiritasi ujung-ujung saraf di kulit, menyebabkan dorongan mendesak untuk menggaruk. Hal yang sama terjadi pada ginjal. Ketika ginjal gagal, mereka melepaskan limbah yang tidak bisa dibuang oleh tubuh. Dan ini akhirnya menyebabkan rasa gatal yang terus-menerus dan tidak bisa dijelaskan. Dan pada orang dengan diabetes, kadar gula yang tinggi mengeringkan kulit, membuatnya pecah-pecah, dan mengaktifkan reseptor peringatan yang memicu pruritus. Kulit berbicara sebelum semuanya terlambat. Dan tidak, ini bukan sekadar ungkapan puitis. Ini adalah fakta medis. Spesialis di seluruh dunia sepakat. Rasa gatal kronis bisa menjadi gejala pertama dari masalah hati, ginjal, atau metabolisme. Dan yang paling berbahaya adalah bahwa kita sering mengabaikannya. Kita menyalahkan panas, sabun, atau usia, dan membiarkan minggu demi minggu berlalu, bahkan berbulan-bulan, hingga kerusakannya menjadi tidak bisa diperbaiki. Itulah sebabnya, dalam video ini, kita akan melangkah lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan. Saya akan menunjukkan 3 area tubuh di mana rasa gatal sederhana bisa menyembunyikan pesan mendesak tentang kesehatanmu. Tempat nomor 1. Rasa gatal di tengkuk dan bagian atas punggung. Area tengkuk dan bagian atas punggung bisa menjadi lebih dari sekadar tempat di mana kita merasa gatal atau tidak nyaman. Faktanya, area ini sering mencerminkan ketidakseimbangan tertentu dalam tubuh kita yang, jika tidak ditangani, bisa berkembang menjadi masalah serius. Itulah sebabnya, meskipun seringkali kita mengaitkan rasa gatal dengan penyebab sederhana seperti keringat atau ketombe, penting untuk memahami bahwa di balik ketidaknyamanan itu bisa saja ada sesuatu yang lebih serius. Salah satu alasan umum dari sensasi tidak nyaman ini adalah stres yang menumpuk di otot-otot leher dan bahu. Ketika tubuh berada dalam kondisi tegang secara terus-menerus, tidak hanya terjadi kekakuan otot, tetapi juga sirkulasi darah di daerah tersebut terganggu. Akibatnya, muncul rasa kesemutan dan rasa gatal yang terus-menerus, yang tidak hilang meskipun sudah menggunakan pengobatan rumahan. Fenomena ini terjadi karena sirkulasi darah yang buruk menghambat aliran darah mencapai jaringan dengan benar, yang dapat menyebabkan peradangan dan penyumbatan kecil yang merangsang kebutuhan untuk terus menggaruk. Oleh karena itu, rasa gatal bukan sekadar gejala di permukaan, melainkan peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik di dalam tubuh. Selain stres dan sirkulasi darah yang buruk, ada juga kondisi medis yang bisa bermanifestasi melalui rasa gatal ini. Sebagai contoh, orang yang memiliki tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol atau ketidakseimbangan hormon, seperti gangguan pada kelenjar tiroid, sering mengalami sensasi terbakar dan gatal di bagian tengkuk lebih sering. Hal ini terjadi karena gangguan tersebut memengaruhi kesehatan pembuluh darah dan saraf, sehingga menimbulkan gejala tidak nyaman di area tersebut. Untuk menggambarkan hal ini, mari kita lihat kasus Ligia, seorang wanita berusia 72 tahun yang merasakan sensasi terbakar terus-menerus tepat di dasar lehernya.
Pada awalnya, ia mengira itu hanyalah reaksi alergi sementara, tetapi segera ia menyadari bahwa sensasinya semakin parah, terutama ketika ia merasa gugup atau setelah duduk dalam waktu lama tanpa bergerak. Saat berkonsultasi dengan dokternya, ditemukan bahwa tekanan darah Lygia sedang tinggi. Setelah memulai pengobatan untuk menstabilkannya, Lygia mengalami penurunan rasa gatal dan sensasi terbakar yang cukup signifikan. Contoh ini menunjukkan bahwa gejala yang tampaknya sepele bisa saja terkait dengan masalah kesehatan yang lebih serius dan membutuhkan perhatian. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, langkah apa yang harus diambil jika mengalami rasa gatal ini? Pertama, jika rasa gatal di tengkuk dan bagian atas punggung terjadi berulang dan terus-menerus, sangat penting untuk mengukur tekanan darah. Pemeriksaan sederhana ini dapat membantu menyingkirkan kemungkinan hipertensi atau kondisi lain yang mungkin menjadi penyebab gejala tersebut. Kedua, disarankan untuk melakukan pijatan ringan dan latihan peregangan untuk leher dan bahu. Meluangkan beberapa menit setiap hari untuk menggerakkan leher dengan hati-hati dan melepaskan ketegangan otot dapat memperbaiki sirkulasi darah dan meredakan rasa gatal. Ketiga, jika ketidaknyamanan tidak kunjung membaik atau malah bertambah parah, langkah terbaik adalah berkonsultasi ke dokter untuk evaluasi menyeluruh. Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan pemeriksaan laboratorium atau studi khusus untuk menyingkirkan gangguan hormonal atau masalah sirkulasi yang membutuhkan penanganan. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengetahui pengalamanmu. Apakah kamu pernah mengalami rasa gatal di tengkuk atau bagian atas punggung? Apakah kamu tahu penyebabnya? Ceritakan di kolom komentar, saya akan membacanya. Mari kita lanjutkan. Tempat nomor 2. Rasa gatal di telapak tangan atau telapak kaki. Mungkin terdengar aneh bahwa rasa gatal yang terus-menerus di telapak tangan atau telapak kaki bisa menjadi tanda adanya masalah pada hati. Namun kenyataannya, gejala-gejala ini bisa menjadi petunjuk penting bahwa hati tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena ketika hati gagal menjalankan tugasnya untuk menyaring racun, zat-zat berbahaya tersebut menumpuk di dalam darah dan akhirnya mengendap di kulit, menyebabkan rasa gatal yang hebat dan mengganggu. Jenis pruritus ini bukan sekadar sensasi biasa. Bisa terasa seperti kesemutan menusuk atau sensasi terbakar yang terus-menerus dan sulit diabaikan. Selain itu, rasa gatal cenderung memburuk pada malam hari, tepat ketika tubuh sedang beristirahat dan proses metabolisme tertentu menjadi lebih aktif, sehingga memperparah rasa tidak nyaman. Bu Isaura, seorang wanita berusia 78 tahun, mulai merasakan telapak tangannya kering, yang awalnya ia kira disebabkan oleh usia atau cuaca yang kering. Namun, seiring waktu, rasa gatal itu semakin parah hingga membuat kulitnya terluka akibat garukan yang keras. Setelah berkonsultasi ke dokter dan menjalani pemeriksaan, akhirnya diketahui bahwa ia menderita penyakit hati berlemak stadium lanjut. Dalam kasusnya, rasa gatal di telapak tangan menjadi tanda pertama bahwa hati tidak lagi mampu menyaring racun dengan baik. Selain rasa gatal, ada gejala lain yang bisa menunjukkan bahwa hati sedang dalam bahaya, seperti ikterus, yaitu perubahan warna kulit dan mata menjadi kekuningan. Kelelahan yang tidak biasa, yaitu rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah beristirahat. Meskipun tidak selalu semua gejala ini muncul secara bersamaan, kombinasi rasa gatal kronis di tangan atau kaki, bersamaan dengan tanda-tanda perubahan warna kuning pada kulit, harus menjadi alasan untuk segera mencari perhatian medis. Sekarang, langkah apa yang harus diambil jika mengalami gejala ini? Hal pertama yang harus dilakukan adalah menjalani pemeriksaan medis untuk mengevaluasi fungsi hati. Tes darah sederhana dapat mendeteksi apakah ada peningkatan enzim yang menunjukkan adanya peradangan atau kerusakan pada hati. Kedua, sangat penting untuk meninjau pola makan, karena hati dapat rusak akibat konsumsi lemak jenuh, makanan ultraproses, dan alkohol secara berlebihan. Mengurangi faktor-faktor ini dapat meringankan beban pada hati dan memperbaiki fungsinya. Ketiga, disarankan untuk tetap terhidrasi dengan baik dan melakukan aktivitas fisik ringan secara teratur yang membantu tubuh dalam metabolisme dan mendukung kesehatan hati. Mendeteksi masalah hati sejak dini memungkinkan penerapan pengobatan medis dan perubahan pola makan yang dapat menghentikan bahkan membalikkan kerusakan. Satu hal yang belum saya sebutkan, video ini dibagi menjadi beberapa bab agar kamu dapat menavigasinya dengan lebih mudah. Daftar bab tersebut dapat kamu temukan di deskripsi. Tempat nomor 3. Rasa gatal di kaki
terutama di betis dan pergelangan kaki. Ketika kamu merasakan gatal di kaki, terutama di betis dan pergelangan kaki, bisa jadi itu lebih dari sekadar reaksi terhadap pakaian atau cuaca. Hal ini terjadi karena, dalam banyak kasus, penyebabnya berkaitan dengan masalah sirkulasi darah. Salah satu alasan yang sangat umum adalah insufisiensi vena, yaitu kondisi ketika pembuluh darah vena tidak mampu mengembalikan darah ke jantung dengan kekuatan yang memadai. Akibatnya, darah menumpuk di kaki, menyebabkan pembengkakan, edema, dan rasa berat yang biasanya memburuk di penghujung hari. Namun itu belum semuanya. Penumpukan ini juga menyebabkan rasa gatal yang hebat. Mengapa? Karena limbah yang seharusnya dibuang justru terjebak di kulit, menyebabkan peradangan dan dorongan kuat untuk menggaruk. Selain itu, faktor penting lain yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan ini adalah diabetes. Kelebihan gula dalam darah mempengaruhi sirkulasi di pembuluh darah kecil dan membuat kulit menjadi kering, sehingga kaki menjadi lebih rentan terhadap iritasi dan rasa gatal. Demikian pula, beberapa penyakit ginjal juga dapat memicu rasa gatal di kaki. Ketika ginjal tidak mampu menyaring limbah dengan baik, limbah tersebut menumpuk di dalam tubuh dan tercermin pada kulit melalui munculnya ruam atau rasa gatal yang terus-menerus. Daniel, seorang pria berusia 75 tahun dengan diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, selama berbulan-bulan memperhatikan adanya ruam di pergelangan kakinya yang tidak kunjung hilang, bahkan semakin membesar. Pada awalnya, ia mengira itu akibat gigitan serangga atau masalah dengan sepatunya, sehingga ia tidak terlalu memperhatikannya. Namun suatu hari, salah satu ruam tersebut berubah menjadi luka terbuka, ulkus yang sulit sembuh. Saat itulah Daniel menyadari bahwa ia telah mengabaikan sinyal penting yang dikirimkan tubuhnya. Mengapa hal ini terjadi? Penjelasannya jelas. Ketika sirkulasi darah atau metabolisme tidak berfungsi dengan baik, limbah menumpuk dan kulit mengalami peradangan. Rasa gatal sebenarnya adalah peringatan yang diberikan tubuhmu untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan sesuatu yang boleh diabaikan. Lalu, apa yang harus dilakukan jika mengalami rasa gatal yang terus-menerus di kaki? Berikut 3 rekomendasi utama. Tingkatkan sirkulasi darah. Angkat kaki selama beberapa menit setiap hari untuk membantu darah mengalir kembali ke jantung. Ini dapat mengurangi pembengkakan dan rasa berat. Jika gejala tetap bertahan, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter. Tetap aktif. Berjalan kaki setiap hari, meskipun hanya sebentar, membantu memperlancar sirkulasi darah dan mencegah masalah vena. Kendalikan diabetes. Jika kamu memiliki kondisi ini, sangat penting untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, mengikuti pola makan yang tepat, dan mematuhi anjuran medis. Dengan begitu, kamu bisa mencegah kerusakan lebih lanjut pada kulit dan saraf. Rasa gatal di kaki bukanlah kecelakaan kecil atau ketidaknyamanan sementara. Itu adalah sinyal yang dikirim tubuhmu untuk memperingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya. Dengarkan, bertindaklah tepat waktu, dan jagalah kesehatanmu. Sebelum kita lanjut, izinkan saya bertanya, apakah kamu belajar sesuatu dari video ini? Jika ya, jangan lupa untuk berlangganan ke saluran ini. Mari kita lanjutkan. Banyak orang hidup selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dengan gejala yang mereka anggap normal atau hanya bagian dari proses penuaan. Namun, sikap seperti ini bisa berbahaya karena di balik tanda-tanda yang tampaknya tidak berbahaya itu, tersembunyi penyakit-penyakit yang berkembang secara diam-diam dan bisa menjadi tidak dapat dipulihkan. Untuk lebih memahami mengapa kita tidak boleh meremehkan tanda-tanda ini, mari kita lihat beberapa contoh nyata. Louis merasakan sensasi kesemutan yang terus-menerus di bagian belakang lehernya. Ia mengira itu disebabkan oleh stres atau mungkin karena bantal yang tidak pas, sehingga ia mengabaikannya selama hampir setahun. Namun suatu hari, setelah pingsan di jalan, ia mengetahui bahwa ia menderita hipertensi yang tidak diobati. Arterinya telah berada di bawah tekanan berlebihan dalam waktu yang lama. Ketidaknyamanan di tengkuk itu sebenarnya adalah tanda awal yang tidak pernah ia periksa, sehingga penyakitnya terus berkembang tanpa terkendali. Ana sudah merasakan gatal ringan di betisnya selama berbulan-bulan. Karena ia menderita diabetes, ia mengira rasa gatal itu hanya disebabkan oleh kulit kering yang biasa terjadi. Karena itu, ia tidak terpikir untuk memeriksa kadar gula darahnya yang sebenarnya mulai meningkat tanpa kontrol. Ketika akhirnya pergi ke dokter, ia sudah mengalami komplikasi vaskular yang serius dan berisiko tinggi mengalami luka yang sulit sembuh.
Pemeriksaan tepat waktu bisa saja mencegah situasi ini. Carlos mengalami rasa gatal aneh di telapak tangannya, tetapi ia mengira itu hanya karena keringat berlebih. Seiring waktu, ketidaknyamanan itu semakin parah, dan setelah mencari bantuan medis, ia mengetahui bahwa ia mengalami kerusakan hati yang parah, hampir tidak dapat disembuhkan. Hatinya telah berjuang melawan penumpukan lemak selama waktu yang lama, tetapi penyakitnya baru terdeteksi ketika sudah terlambat. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa gejala yang tampaknya sepele, seperti rasa gatal sederhana, bisa menjadi tanda awal dari masalah kesehatan yang serius. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan sinyal-sinyal yang dikirimkan tubuh kita, karena tubuh biasanya berbisik sebelum menunjukkan masalah yang lebih serius. Rasa gatal yang tampaknya tidak berbahaya bisa menjadi tanda awal dari gangguan yang lebih kompleks. Berikut ini beberapa rekomendasi penting untuk mencegah dan mendeteksi lebih awal ketidakseimbangan yang mungkin menyebabkan rasa tidak nyaman tersebut. Nomor 1. Pentingnya pemeriksaan medis rutin. Kamu tidak boleh mengabaikan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tes darah, baik setiap 6 bulan atau setahun sekali, dapat mengungkap perubahan pada kadar glukosa, kolesterol, atau enzim hati yang mungkin berada di balik rasa gatal yang terus-menerus. Selain itu, USG perut bisa menjadi langkah kunci untuk mendeteksi masalah pada organ vital seperti hati atau ginjal. Jika kamu memiliki kondisi seperti hipertensi atau diabetes, sangat penting untuk melakukan pemantauan ketat bersama doktermu, karena penyakit-penyakit ini dapat memperparah gejala dan memperumit kondisi secara keseluruhan. Nomor 2. Rawat kulitmu dengan kebiasaan sederhana namun efektif. Kulit adalah garis pertahanan pertama tubuh, dan seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rapuh. Untuk alasan ini, sangat penting untuk melembabkan kulit setiap hari dengan krim yang sesuai dengan jenis kulitmu. Sebaiknya tanpa pewangi yang kuat, agar tidak menyebabkan iritasi. Saat mandi, pilih sabun yang lembut dan netral agar tidak membuat kulit semakin kering. Disarankan juga untuk mengeringkan tubuh dengan menepuk lembut, bukan menggosok dengan keras, karena itu bisa memperburuk iritasi. Meskipun sulit untuk menahan diri, hindari menggaruk secara berlebihan, karena itu hanya akan memperparah masalah. Jika rasa gatal sangat mengganggu, solusi praktis adalah mengompres dengan air dingin atau menggunakan krim penenang sesuai anjuran apoteker atau dokter untuk meredakan ketidaknyamanan. Nomor 3. Pola makan dan aktivitas fisik sekutu yang tak tergantikan. Apa yang kamu konsumsi berdampak langsung pada kesehatan kulit dan organ-organ internalmu. Karena itu, sangat disarankan untuk mengikuti pola makan yang kaya serat, buah-buahan, dan sayuran segar, serta membatasi konsumsi lemak jenuh, makanan gorengan, dan makanan ultraproses yang dapat menyebabkan peradangan dan memperburuk rasa gatal. Selain itu, minum air yang cukup sangat penting untuk menjaga hidrasi dari dalam, yang akan tercermin dalam kulit yang lebih sehat. Di sisi lain, gaya hidup sedentari berdampak buruk pada sirkulasi dan metabolisme. Berjalan kaki selama 20 hingga 30 menit setiap hari membantu memperlancar aliran darah, mengontrol tekanan darah, dan menjaga berat badan yang sehat, yang semuanya berkontribusi untuk mengurangi risiko gatal kronis. Nomor 4. Sinar matahari dan vitamin ditemukan keseimbangan yang tepat. Paparan sinar matahari dalam jumlah sedang bermanfaat karena merangsang produksi vitamin D, yang penting untuk kesehatan tulang dan tubuh secara keseluruhan. Namun, terlalu banyak terpapar sinar matahari atau tanpa perlindungan yang memadai dapat merusak kulit. Oleh karena itu, disarankan untuk berjalan di pagi hari atau sore hari, dan jika harus berada di luar ruangan lebih lama, lindungi kulitmu dengan pakaian ringan, topi, dan tabir surya yang sesuai. Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan manfaat matahari tanpa membahayakan kulitmu. Nomor 5. Perubahan kecil yang memberikan hasil besar. Dan jangan lupa, tidur yang cukup sangat penting. Tidur sesuai kebutuhan dan menjaga rutinitas tidur yang teratur membantu tubuh berfungsi dengan baik dan mencegah munculnya gejala seperti rasa gatal. Tidur yang berkualitas mendukung metabolisme dan regenerasi sel yang berkontribusi untuk menjaga kesehatan kulit. Saluran ini bertujuan untuk memberikan informasi edukatif tentang kesehatan dan kesejahteraan, namun tidak boleh dianggap sebagai pengganti perhatian medis profesional. Rekomendasi dan teknik yang dibagikan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat medis. Kasus orang-orang yang berkonsultasi karena gejala yang tampaknya biasa seperti rasa gatal yang terus-menerus dan
kemudian menerima diagnosis serius, mengingatkan kita bahwa tubuh mengirimkan sinyal-sinyal halus. Di antaranya, bau-bau tertentu bisa menjadi peringatan akan kondisi tersembunyi, mulai dari gangguan metabolisme hingga proses penuaan, seperti aroma usia tua, yang tetap ada meskipun sudah menjaga kebersihan diri. Itulah sebabnya saya membuat video berikut ini. Jadi, klik di sini untuk menontonnya.